Islam merangkul perbedaan. Saudaraku dimanapun berada, kita selaku warga Indonesia patut bersyukur bisa tetap bersatu dalam bingkai kemerdekaan selama lebih dari 70 tahun. Hakikat kemerdekaan ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi negara yang mayoritas penduduknya Muslim ini. Ribuan suku bangsa dengan ratusan kelompok etnik yang tersebar di berbagai wilayah ini masih dihinggapi masalah yang sangat mendasar namun juga krusial. Misalnya rasialisme. Rasialisme didefinisikan sebagai prasangka berdasarkan keturunan bangsa atau sebuah perlakuan yang tidak adil terhadap suku atau bangsa yang berbeda-beda. Rasialisme bisa juga diartikan sebagai paham yang merasa bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana Al-Quran memandang perbedaan ini? Dan apakah perasaan lebih tinggi ini direstui oleh syariat? Saudaraku, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Pada dasarnya, ayat tersebut sebenarnya menjadi pondasi teologis sosiologis bahwa Al-Quran mengakui perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Karena seluruh manusia terlahir dari jiwa yang sama, yakni Adam dan Hawa. Penekanan lafadz syu'uba, berbangsa-bangsa, dan qabail, bersuku-suku, seakan menyiratkan bahwa perasaan lebih tinggi itu bisa terlahir dari dua hal tersebut, yaitu merasa bahwa bangsa satu lebih mulia dari bangsa lain, atau suku lain merasa lebih terhormat dari suku lainnya. Padahal beragam perbedaan suku dan bangsa itu bukan untuk memicu perpecahan, namun agar setiap manusia dapat saling mengenal. Dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan bahwa makna ayat di atas sebagai penegasan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi penyatu bapak dan ibu, sehingga tidak ada alasan untuk membanggakan nasab dan garis keturunan karena semua orang itu sama. Makna syu'uba berarti sekumpulan besar manusia yang terdiri dari beberapa kabilah. Makna syu'uban berarti sekumpulan besar manusia yang terdiri dari beberapa kabilah, seperti bangsa Mudhar dan Rabi'ah. Sedangkan kabilah lebih kecil dari itu, seperti kabilah Bani Bakar dari bangsa Mudhar dan Bani Tamim dari bangsa Rabi'ah. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa makna syu'uban yakni suku orang-orang selain Arab, sedangkan qabilah adalah suku orang-orang Arab. Saudaraku, uraian ini menggambarkan secara gamblang bahwa rasialisme atau perasaan lebih tinggi dari bangsa lain sudah ada sejak ayat ini turun. Oleh karena itu, tuntunan Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut menjadi landasan bahwa prasangka dan hasad kepada suku bangsa, bahkan lebih merasa terhormat dari bangsa lain, itu tidak direstui oleh Al-Quran. Sebab
Penghujung ayat di atas menekankan bahwa hanya ketakwaan yang dapat menentukan kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan, bukan yang lainnya. Rasialisme ini sangat rentan terjadi kapan dan dimanapun, terlebih di negara Indonesia yang kaya akan keragaman sukunya. Maka ketika perpecahan karena rasialisme sudah terlanjur terjadi, tuntunan berikutnya dari Al-Quran ialah mencari tahu tentang kebenaran atau istilah yang kita kenal dengan tabayun. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kata tabayun berasal dari bahasa Arab tabayyana yatabayyanu tabayyunan. Artinya at-tasabbut fil amr wa ta'anni fih. Meneliti kebenaran sesuatu dan tidak tergesa-gesa di dalamnya. Jadi maksud dari tabayyun itu adalah bahwa kita jangan menerima mentah ketika suatu informasi sampai. Langkah terbaik ketika dalam menanggapi suatu kabar ialah dengan memeriksa lebih jauh mengenai kebenarannya, mencari tahu dan mendalami dari mana sumber berita itu ada. Oleh karena itu, yang wajib dalam menerima berita orang fasik adalah at-tasabbut, meneliti. Ayat ini juga sekaligus memberikan pengajaran bahwa berita-berita palsu atau hoax harus ditelusuri kebenarannya dan perlu dicari dari mana sumbernya dan kesohihannya. Sebab berita-berita yang tidak benar lalu mampu memframing pemikiran khalayak itu sering membuat perpecahan, kerusakan, bahkan pertumpahan darah. Dari sini saya mengajak kepada semuanya, mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan dan jadikanlah perbedaan sebagai rahmat untuk kita semua. Kita harus erat dan rangkul perbedaan yang ada, karena itu perintah Al-Quran, agar persaudaraan dan cintalah yang tersisa untuk kita semua dan untuk Indonesia. Jika ada berita baru yang datang, maka harus diklarifikasi atau tabayyun terlebih dahulu. Jangan salah paham dan jangan asal percaya.